Banjir menggenangi puluhan rumah di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Sabtu malam. Banjir disebabkan luapan sungai yang tidak mampu menampung hujan selama lebih dari 2 jam. Ketinggian banjir mencapai setengah meter, merendam jalanan dan rumah. Warga mengungsi ke tempat lebih aman. Memang kebetulan Kalibalau Kencana ini selalu terdampak banjir kiriman, air kiriman dari hulu. Memang sungai kita ini yang mengalir ke sungai kita ini ada beberapa kecamatan, ada sekitar 7 kecamatan. Sehingga artinya kita nggak bisa memprediksi dari mana. Minggu siang banjir sudah surut. Banjir merusak perabotan rumah tangga dan fasilitas umum. Menurut warga, banjir di Kelurahan Kalibalau Kencana rutin terjadi saat hujan. Temboknya sih karena dia karena itu ada teralis, air itu jadi kan nggak kencang tuh keluarnya, justru malah tertumpuk tampah tinggi. Udah itu air itu nggak keluar sama sekali. Semakin banyak dorongan air dari Unila, maka tembok itu nggak kuat nahan air. Jadi roboh sekitaran jam 4-an itu. Selain di Kecamatan Kedamaian, banjir juga merendam permukiman di Raja Basa. Warga mendesak Pemkot Bandar Lampung segera mencari solusi pencegahan banjir, seperti menormalisasi sungai dan drainase. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua petani yang sedang menjaga kebun jagung di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, diserang seekor gajah hari Jumat. Petani bernama Yarkondi, 45 tahun, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Seorang temannya, Saidi, selamat setelah berhasil melarikan diri. Yang mana bekas gajah, Pak? Yarkondi dan Saidi diserang gajah liar yang keluar dari kawasan Taman Nasional Waikambas. Gajah itu mendatangi gubuk tempat Yarkondi dan Saidi istirahat. Selain menewaskan Yarkondi, gajah juga merusak gubuk di ladang jagung ini hingga rata dengan tanah. Minggu siang, jenazah Yarkondi dimakamkan di TPU yang tak jauh dari kediamannya. Pak, yang di sini 2 bekas kuku, yang di sini ada 1 bekas kena ini jiwitan telale, terus di kaki itu patah. Terus korban dibawa kemana, Pak? Dibawa ke rumah, Terus dibawa ke Pringgondani. Jangan sampai masuk lagi. Minta kepada instansi lah secara nasional, karena kita juga mendengar gajah liar ataupun Taman Nasional Waikambas ini punya beberapa negara yang membiayai. Harapan kita kalau memang itu ada yang membiayai dari pihak luar ataupun siapa, mohon silahkan cepat tindak lanjuti, karena itu sangat membahayakan masyarakat di lingkungan perbatasan Taman Nasional. Desa Nambah Dadi, Lampung Timur adalah desa penyangga yang berbatasan dengan Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Petani biasanya menjaga kebunnya selama 24 jam saat tanaman jagung atau padi mulai berbuah, untuk mencegah serangan gajah liar yang sering merusak tanaman di kebun. Gajah keluar dari habitatnya diduga karena lapar. Untuk mencegah kejadian serupa, para petani meminta petugas Taman Nasional Waikambas meningkatkan penjagaan di perbatasan hutan kawasan supaya gajah liar tidak masuk ke perkebunan warga. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Ya Allah ya Tuhanku ya Rabb, tolong gitu ya Allah. 2 pekerja pemasang tenda hajatan di Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tersengat listrik pada Jumat sore. Keduanya kritis dan evakuasi korban berlangsung dramatis. Kedua korban yang tersengat listrik bernama Arman dan Febri, warga Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Saat memasang tenda, salah satu korban tidak sengaja menyentuh kabel listrik PLN tegangan tinggi yang melintang di atas tenda. Arus listrik yang mengaliri tenda besi itu kemudian menjalar menyengat pekerja lainnya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik karena sudah tak bawa ke mitra ditangani sama dokter spesial, sudah sadar semua. Kita serahkan langsung ke pihak rumah sakit untuk menangani sebaik mungkin. Memasang
tirainya. Mungkin lembab atau apa, terus ya tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Si korban sadar, ya lukanya di bawah 60% ya, termasuk ya dalam kategori ya kaget gitu. Jadi, kedua korban dievakuasi warga ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Minggu siang, Arman masih dirawat di rumah sakit akibat menderita luka bakar yang cukup parah. Sementara temannya Febri telah pulang dari rumah sakit. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Kepolisian Resort Pesawaran Minggu siang mengungkap kasus penggelapan mobil bermodus sewa atau rental. Minibus bernomor polisi B2741 PFK ini disewa dari Tanah Abang, Jakarta dan dibawa kabur penyewanya ke Lampung. Polisi menangkap satu tersangka berinisial KR warga Jakarta. Minibus korban yang dibawa kabur KR ke Lampung rupanya digadaikan pada seseorang di Bandar Lampung. Jadi pelaku ini adalah ranah proses penyidikannya di Polsek Tanah Abang, sehingga nanti bahan keterangan dari informasi yang telah kami dapatkan akan kita koordinasikan dengan Polsek Tanah Abang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tersangka menyewa mobil korban untuk jangka waktu 18 bulan dengan biaya 3 juta rupiah setiap bulannya. Namun sejak 3 bulan lalu, KR tidak membayar lagi sewa mobil dan justru melarikan diri yang diketahui dari alat GPS yang terpasang di mobil. Dia menyewa, dia seolah menyewa dan dia berikan kepada pihak lain, pihak ketiga itu saya. Saya tidak pernah berurusan sama kepolisian begini cepatnya. Dan tidak pakai surat-surat. Kami hanya pakai WA saja. Pakai WA saja jam 10 malam, jam 11 malam kami dapat mobil di tangan yang menyembunyikan. Saya satu jam aja mainnya. Penyidikan kasus ini diserahkan ke Polsek Tanah Abang, Jakarta karena awalnya dilaporkan di sana. Polisi mengimbau pemilik penyewaan mobil untuk waspada kejahatan sewa mobil bermodus rental, khususnya dalam jangka waktu lama atau rental bulanan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.